Saya, Linda Cahyani, akan menjelaskan paparan tentang materialitas dan risiko audit. Materialitas sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya dan mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan kepercayaan informasi tersebut karena adanya penghilangan atas salah satu itu. Di sini ada dua konsep, yaitu yang pertama yaitu konsep materialitas. Konsep ini berkaitan dengan seberapa salah saji yang ada dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruhi oleh besarnya salah saji tersebut. Yang kedua yaitu konsep resiko audit. Konsep ini berkaitan dengan sebuah resiko kegagalan dari auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Nah, ketika salah saji terpisah atau tergabung cukup signifikan untuk merubah keputusan seseorang yang memahami entitas tersebut. Di samping merupakan ambang batas apabila melampaui, laporan keuangan akan disalah sajikan secara material. Ambang batas ini disebut materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh. Materiality for the financial statement as a whole, atau disingkat overall materialitas menyeluruh, yang tidak didasarkan pada penilaian risiko audit dan ditentukan sepenuhnya dalam hubungan dengan pemakaian laporan keuangan. Tanggung jawab auditor sendiri ialah mengurangi sampai tingkat terendah yang tepat probabilitas bahwa gabungan salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak ditemukan dalam laporan keuangan melampaui angka materialitas menyeluruh. Jika auditor sekedar merencanakan prosedur audit yang akan mengidentifikasi salah saji individual melampaui 100 juta, maka ada resiko gabungan dari salah saji individual yang tidak material dan tidak berhasil diidentifikasi dalam audit tersebut. Akibatnya, ambang batas material yang 100 juta tersebut akan terlampaui. Performance materialitas sendiri memungkinkan auditor menemukan angka materialitas berdasarkan materialitas menyeluruh, tetapi lebih rendah dari materialitas menyeluruh yang mencerminkan penilaian risiko untuk berbagai area atau unsur laporan keuangan. Angka yang lebih rendah dari materialitas menyeluruh menjadi pengaman antar performance materiality yang digunakan untuk menentukan sifat dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan dengan overall materiality atau materialitas menyeluruh. Pemakaian laporan keuangan. Materialitas sendiri digunakan untuk membuat atau mengaudit laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan keseluruhan sering dijelaskan di dalam kerangka pelaporan keuangan seperti di bawah ini, yang berisi dampak terhadap pengambilan keputusan ekonomis. Dampak ini merupakan salah saji termasuk kealpaan omission dianggap material jika secara terpisah atau tergabung yang wajar dan dapat memengaruhi keputusan ekonomis pemakai yang mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu ada situasi yang ada pertimbangan atau adjustment mengenai materialitas dibuat dengan memperhatikan situasi yang ada
dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat salah saji atau keduanya, ukuran dan sifat salah saji tersebut. Yang ketiga ada kebutuhan pemakaian laporan secara umum. Di sini adjustment mengenai hal yang material bagi pemakai laporan keuangan didasarkan pada kebutuhan informasi umum dari pemakai laporan sebagai satu kelompok. Dampak salah saji pada masing-masing pemakai yang kebutuhannya bisa sangat bervariasi tidak ikut diperhitungkan. Sifat salah saji. Sifat salah saji atau misstatements bisa terjadi karena berbagai sebab dan dapat dikelompokkan menurut ukuran atau size. Berapa besarnya salah saji dalam ukuran uang monetary amount. Misalnya salah saji yang ditemukan berjumlah 10 juta rupiah. Ini merupakan ukuran kuantitatif dari suatu salah saji. Yang kedua ada sifat atau nature salah saji tersebut. Ini merupakan ukuran kualitatif dari suatu salah saji. Yang ketiga ada situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut, atau disebut dengan circumstance surrounding the occurrence. Contoh salah saji. Salah saji yang lazim ditemukan antara lain yang pertama ada kesalahan atau errors dan kecurangan atau fraud dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada penyimpangan terhadap kerangka laporan keuangan yang digunakan. Yang ketiga, kecurangan yang dilakukan karyawan atau manajemen. Yang keempat, kesalahan manajemen atau manajemen error. Yang kelima, pembuatan estimasi yang tidak akurat atau tidak tepat. Yang keenam, penjelasan yang keliru, tidak tepat atau tidak lengkap mengenai kebijakan akuntansi atau hal lain dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam situasi tertentu, suatu salah saji berada di bawah ukuran materialitas, namun dipertimbangkan sebagai sesuatu yang material berdasarkan sifat atau nature salah saji tersebut atau situasi terkait dengan salah saji itu. Sebagai contoh, informasi tentang adanya transaksi istimewa atau disebut related party transaction mungkin sangat signifikan bagi pemakai laporan keuangan. Akhirnya, serangkaian salah saji yang tidak material atau immaterial items bisa menjadi material ketika digabungkan secara agregatif. Contoh gambaran luas atau besarnya salah saji. Berikut di bawah ada gambar 81 yang menggambarkan luas atau besarnya salah saji. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan informasi yang menjadi pokok perhatian atau the subject matter information oleh pemakai laporan keuangan maupun oleh auditor yang berupaya memperkirakan apa yang penting bagi pemakai laporan. Oleh karena itu, yang menjadi acuan adalah laporan keuangan. Pengukur seperti penggaris atau mistar dengan dua kutub yang menggambarkan salah saji material yaitu kutub atas dan salah saji tidak material yang kutub bawah. Di antaranya kedua kutub tersebut ada ambang batas materialitas atau disebut materiality threshold. Pemakai laporan keuangan atau disebut reasonable user dan keputusannya. Jika salah saji dalam laporan keuangan berdampak terhadap keputusannya, ukuran yang dipakainya sejajar dengan kutub atas dalam mistar tadi. Sebaliknya, jika salah saji dalam laporan keuangan tidak berdampak terhadap keputusannya, ukuran yang dipakainya sejajar dengan mistar. Risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan pendapat yang keliru atas laporan keuangan yang mengandung salah saji yang material. Komponen risiko audit. Terdapat dua komponen risiko audit. Yang pertama ada RMM. Risiko salah saji yang material adalah risiko di mana laporan keuangan disalah sajikan secara material sebelum audit dimulai. Risiko-risiko ini dipertimbangkan di tingkat laporan keuangan di mana tinjauannya adalah menyeluruh, menyangkut risiko yang pervasif. RMM juga dipertimbangkan pada tingkat asersi yang berkaitan dengan jenis transaksi, class of transaction, saldo akun atau account balance, dan pengungkapan atau disclosure.
2. Detection risk adalah risiko di mana auditor gagal mendeteksi suatu salah saji dalam asersi yang bisa berdampak material. Detection risk ditangani melalui yang pertama, perencanaan audit dengan baik, sound audit planning. 2. Pelaksanaan prosedur audit yang tepat. 3. Pembagian tugas yang tepat di antara anggota tim audit. Keempat, penerapan nasional skeptisme. Kelima, supervisi dan review atas pekerjaan audit. Berikut adalah rumus risiko audit. Materialitas dan risiko audit. Yang diperhatikan sepanjang audit adalah pertama, mengidentifikasi dan menilai RMM. Kedua, menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lanjutan. Ketiga, menentukan revisi atas materialitas. Keempat, mengevaluasi dampak salah saji yang tidak dikoreksi terhadap laporan keuangan dan merumuskan pendapat auditor. Tingkat materialitas. Penyajian alinea-alinea yang relevan dari ISA 320. 320,12 Revisi materialitas. Auditor wajib merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan di mana perlu tingkat materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun, atau disclosures tertentu ketika memperoleh informasi selama auditnya yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula. ISA 320,13 menentukan apakah merevisi performance materiality jika auditor menyimpulkan bahwa angka materialitas yang lebih rendah untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan di mana perlu tingkat materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tertentu dari ditetapkannya semula, memang lebih tepat auditor wajib menetapkan apakah ia perlu merevisi performance materiality dan apakah sifat, waktu, dan lunasnya prosedur audit selanjutnya seperti yang direncanakan semula masih tepat. ISA 320,14 Dokumentasi materialitas. Auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi audit angka atau jumlah yang berikut beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan: A. Overall materiality atau materialitas menyeluruh. B. Jika perlu, tingkat materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun, atau disclosures. C. Performance materiality atau materialitas pelaksanaan. D. Revisi angka yang disebutkan pada huruf A sampai dengan C selama audit berlangsung. 4 konsep materialitas. 1. Overall materiality. Overall materiality didasarkan atas apa yang diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas semula, seharusnya direvisi. 2. Overall performance materiality. Performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu tanpa mengubah overall materiality dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat atau appropriately low level. Probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat melampaui overall materiality. Performance materiality perlu diubah berdasarkan temuan audit. 3. Specific materiality. Specific materiality untuk jenis transaksi, saldo akun, atau disclosures tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. 4. Specific performance materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah materiality. Materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh. Overall materiality didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan dari pemakai laporan keuangan. Umumnya ditetapkan sebesar angka materialitas yang digunakan pembuat laporan keuangan. Dengan professional judgment, auditor akan menetapkan materialitas pada angka salah saji tertinggi yang tidak akan berdampak pada keputusan ekonomi yang dibuat memakai laporan keuangan.
Angka overall materiality menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya menjadi ukuran yang dipakai untuk menilai sukses atau gagalnya audit. Sesudah melaksanakan proses audit, yang pertama, tidak ada salah saji yang ditemukan sehingga auditor memberikan pendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, beberapa salah saji yang kecil ditemukan dan tidak dikoreksi, auditor memberikan pendapat WTP. Yang ketiga, salah saji yang tidak dikoreksi melampaui angka materialitas ditemukan, manajemen tidak bersedia mengoreksinya. Auditor memberikan pendapat WTP atau wajar dengan pengecualian atau pendapat TW tidak wajar. Yang keempat, ada salah saji yang tidak dikoreksi melampaui angka materialitas di dalam laporan keuangan tetapi tidak ditemukan auditor, maka memberikan pendapat WTP. Overall materiality menjawab kebutuhan pemakai laporan keuangan dan bukan tingkat risiko audit risk. Jika risiko audit merupakan faktor dalam menetapkan overall materiality, maka risiko audit yang tinggi menyebabkan angka overall materiality yang lebih rendah dari overall materiality untuk entitas lain yang berukuran sesama tetapi risiko auditnya rendah. Penetapan overall materiality pada angka rendah menyebabkan auditor yang pertama memberikan ekspektasi bahwa salah saji yang kecil sekalipun akan terungkap dalam audit ini. Yang kedua, pekerjaan audit tambahan untuk memastikan risiko audit diturunkan ke tingkat rendah yang dianggap tepat oleh auditor. Specific materiality terjadi ketika salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Contoh pengeluaran tertentu seperti illegal payments, seperti suap dan gratifikasi. Ada beberapa situasi di mana salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Yang pertama, yaitu ketentuan perundang-undangan dan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan utama dalam industri yang bersangkutan. Yang ketiga, pengungkapan peristiwa penting, perubahan penting dalam operasi. Kemudian ada specific performance materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka specific materiality untuk memastikan pekerjaan audit yang cukup dilaksanakan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi melebihi specific materiality. Mendokumentasikan materialitas. Karena angka materialitas ditentukan berdasar kearifan profesional, sangatlah penting faktor-faktor dan angka-angka yang digunakan dalam materialitas pada berbagai tingkat didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini terjadi selama 1. Tahap perencanaan, yaitu ketika keputusan dibuat mengenai luasnya pekerjaan audit yang harus dilaksanakan. Yang kedua, yaitu ketika audit. Jika berdasar temuan audit diperlukan revisi atau overall materiality atau performance materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu. Dokumentasi materialitas berkenaan dengan 1. Pemakai laporan keuangan. Yang kedua, faktor yang digunakan untuk menetapkan seperti materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu. Yang kedua, performance materiality dan revisi angka materialitas saat audit berlangsung.